saya bicara bukan tentang capres, tapi tentang lurah, tentang politik di pedesaan, tentang hoax di pedesaan. Karena desa-desa itu pun kalau sekarang dibilang nggak maju, toh sudah ada handphone, sudah ada internet gitu loh. Dan masyarakat pedesaan itu kalau terpapar hoax itu menurut saya lebih mengerikan efeknya daripada masyarakat perkotaan. Karena kalau masyarakat perkotaan itu kalaupun melakukan hoax ataupun menerima hoax masih banyak temannya yang tahu. Tapi kalau di pedesaan nggak ada yang tahu. Nah dari itulah terus saya kombinasikan ide dokumenter itu dengan ide fiksi sehingga ya jadilah Tilik itu. Halo, Bu Santi. Jadi gini Bu, kami sedang menimbang apakah penting kita mendaftarkan Ananda ke layanan PAUD, apalagi di tengah situasi seperti ini. Tentu perlu, Bu. Anak saya pun saya daftarkan. Jenjang PAUD merupakan kesempatan yang tak kembali, karena di masa itu, perkembangan otak, sosial, dan emosional anak sedang berada di tahap paling pesat. Ananda pun dapat lebih siap untuk bersekolah ke jenjang berikutnya. Tapi, kan PAUD belum buka, Bu. PAUD sudah buka, Pak. Hanya saja belum melakukan pembelajaran tatap muka. Kegiatan PAUD tetap mulai di awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juli. Namun, untuk kesehatan dan keselamatan anak, pembelajaran tatap muka di PAUD akan dimulai tergantung dari kondisi dan kesiapan daerah dan sekolah. Kemendikbud pun menyediakan sumber dan paket belajar bagi guru dan orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang Ananda. Kalau begitu, yuk segera daftarkan anak kita ke PAUD. Halo netizen, ketemu lagi sama saya Kori Olivia dari Tagar TV, dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Bagus Bacep Sumartono, penulis naskah film Tilik. Halo Mas Bagus. Halo Mbak. Mas Bagus, filmnya keren banget asli. Saya sudah nonton dan saya tuh gemes banget sama karakter utamanya, Bu Tejo. Ini selama nonton saya mikir, wah, film ini cocok banget dengan keadaan zaman now. Dan terbukti, baru seminggu film Tilik sudah sangat viral ya. Sudah ditonton lebih dari 10 juta kali. Wow. Sebagai penulis naskah film ini, Mas Bagus pernah nggak sih membayangkan hal semacam ini, Mas? Nggak kebayang, Mbak. Sumpah nggak kebayang. Dikasih tahu Ellen aja kita menang Piala Maya tuh udah seneng banget gitu loh. Ya terus itu ya, menjelang launching udah dikasih kabar juga mau di launching ke YouTube ya. Tadi malah nggak mantau, tapi setiap ada progres kenaikan penonton tuh saya cukup kaget loh, kok jadi gini gitu terus. Wah ya udahlah, mau gimana lagi, viral gitu. Nah sebenarnya dari awal nih ya, Mas Bagus membuat naskah film ini, sebenarnya niat awalnya kayak gimana, Mas? Kalau niat awalnya sebenarnya mau jadi film dokumenter, Mbak. Tapi karena ketemu dengan Agung dan Agung mau mengikuti pendanaan film dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya yang konsep dokumenter ini saya modifikasi jadi fiksi. Oh, oke. Nah, Mas Bagus, ini dari yang saya baca di Tagar, ide cerita film Tilik ini berusaha menangkap fenomena jelang pemilihan presiden 2014 dan 2019 ya. Hoax bertebaran nggak karuan di media sosial, ini banyak orang termakan hoax tersebut. Percaya aja, seolah-olah apa yang ada di Facebook, di Twitter, di internet, semua tuh pasti benar gitu ya. Nah, ini tuh tampaknya Mas Bagus menuangkan ide cerita tersebut dengan sangat ciamik ya dalam skrip film ini ya. Ya, wah kalau ciamik ya nggak tahu Mbak, saya cuman mangkel gitu loh. Kalau teman-teman saya tuh kelahi gitu loh, masalah capres gitu. Wah, jan. Ya itu akhirnya jadi inspirasi. Gimana ya kalau misalnya saya bicara bukan tentang capres, tapi tentang lurah, tentang politik di pedesaan, tentang hoax di pedesaan. Karena desa-desa itu pun kalau sekarang dibilang nggak maju, toh sudah ada handphone, sudah ada internet gitu loh. Dan masyarakat pedesaan itu kalau terpapar hoax itu menurut saya lebih mengerikan efeknya daripada masyarakat perkotaan.
Karena kalau masyarakat perkotaan itu, kalaupun melakukan hoax ataupun menerima hoax, masih banyak temannya yang tahu. Tapi kalau di pedesaan nggak ada yang tahu. Nah, dari itulah terus saya kombinasikan ide dokumenter itu dengan ide fiksi, sehingga ya jadilah Tilik itu. Nah ini gimana prosesnya Mas Bagus sampai pada keputusan memilih Tilik sebagai judul film? Ya, Tilik itu kalau dalam pengucapannya itu kan berima dengan gelitik gitu loh Mbak. Tilik, gelitik gitu. Saya cuma mikirnya gitu aja. Dan memang Tilik itu memang istilah resminya untuk mau nengok ke rumah sakit. Itu jadi kalau di desa-desa itu ibu-ibu ngomongnya Tilik gitu. Oh jadi dari situ ya, karena mau jenguk Bu Lurah itu ya? Ya. Nah, Mas Bagus, ini kan dialognya kuat banget nih ya. Gimana Mas Bagus bisa membuat dialog sekuat itu sih? Kalau kuat itu saya juga nggak tahu Mbak, pas awalnya ngetik atau apa. Saya cuma ngeliping itu Mbak, sumpah bener, saya cuma ngeliping. Pembicaraan ibu-ibu di warung-warung, di acara apa masak bareng gitu loh. Kalau di desa-desa lagi ada sunatan atau apa itu kan biasanya gitu, pada ngumpul-ngumpul ibu-ibu lah, itu dialognya itu saya cupli satu-satu terus saya rangkai gitu aja. Ini juga pemilihan bahasa Jawa juga mantep banget nih. Kenapa memilih bahasa Jawa dalam keseluruhan dialog film, Mas Bagus? Karena kalau sempat saya coba Mbak pakai bahasa Indonesia itu jadi nggak enak banget. Jadi kaku banget gitu loh. Saya mengucapkan sendiri aja nggak enak gitu loh. Bisa ketik saya ucapin sendiri nggak enak. Ya udah saya bikin bahasa Jawa aja. Toh kan nanti ada subtitle ya, mikirnya gitu. Jadi gosipnya jadi kurang ya Pak ya? Betul. Mas Bagus, ini saya juga membaca penjelasan Bapak dalam artikel di Tagar. Mayoritas pemeran film Tilik itu adalah warga desa Saradan, Dlingo, Bantul ya. Hanya Ya, satu aktris profesional yaitu pemeran Butejo, Siti Fauzia. Nah, tapi semua tokoh tampak natural seperti nggak ada kamera. Itu gimana bisa kayak gitu, Mas Bagus? Saya koreksi dulu ya Mbak ya, yang di luar warga Saradan itu yang jadi Bu Tejo, Yuning, Putri, Yusam itu dari luar, sama yang jadi istrinya Mas Gotrek. Nah kalau sisanya itu yang di truk itu semua warga Saradan Mbak. Saradan, Kelurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Kalau masalah natural dan penempatan kamera itu hebatnya sutradaranya Mbak, Pak Yu Agung Prasetyo itu. Jos dia. Proses latihannya gimana Mas Bagus? Saya itu pas mulai latihan dan syuting itu nggak bisa ikut, soalnya pas itu saya lagi ngejob Mbak. Dan karena memang janjiannya saya cuma jadi penulis, jadi ya udah, syuting bukan utama saya hadir di waktu syuting. Gitu, oh oke. Tapi kalau proses pemilihan pemain ini gimana prosesnya? Apakah Mas Bagus juga ikut terlibat memilih atau bagaimana Mas? Satu yang saya pilih Mbak, Dian, itu yang milih saya Mbak. Saya cocokkan dengan Agung, ternyata dia juga cocok. Ada deskripsi dari saya itu memang Dian itu cantiknya yang cantik Jawa gitu loh Mbak. Jadi kalau sekali lihat orang sudah langsung tahu bahwa Dian ini perempuan cantik khas Jawa. Oke, dan ternyata Dian itu adalah pacarnya bapaknya Fikri ya? Ya betul Mbak. Saya tuh pas nonton, ya ampun, pas terakhir, oh jadi ini om-omnya, astaga. Nah, ya. Mas Bagus, berapa lama proses pembuatan film Tilik dari awal sampai akhir? Itu terus terang saya agak lupa ya Mbak. Tapi kalau dari draft 1 itu sekitar 7 hari Mbak. Sekitar 7 hari. Draft 1, terus menuju final draftnya itu saya yang lupa. Karena memang kita sampai revisi
7 sampai 8 kali kalau nggak salah. Dengan kurator dari Dinas Kebudayaan. Oh, oke. Film Tilik kan tergolong film pendek ya, Mas, berdurasi sekitar setengah jam dan dibuat tahun 2018. Nah, ini kenapa baru 17 Agustus 2020 diunggah ke YouTube? Itu memang dulu saya setelah pengumuman menang di Piala Maya itu teman-teman juga pada nanya, gimana caranya nonton Tilik gitu loh. Nah, terus saya tanya sama Ellen, produsernya, sama Ellen, film ini lagi dimasukin ke festival-festival di luar negeri gitu loh Mbak. Jadi belum bisa di YouTube karena memang untuk festival di luar itu kan mereka nggak mau kehilangan hak eksklusif untuk premier Tilik itu. Oh, oke. Boleh diceritakan Mas Bagus apa aja tantangan yang dialami selama syuting film Tilik? Kalau syuting itu yang di ngobrol awal kita sebelum syuting itu sama Agung itu yang memang langsung kepikiran pertama itu audio Mbak. Karena kan truk harus jalan, pasti akan terdengar suara deru mesinnya. Nah ini nanti yang pasti akan pusing itu tim audionya. Dan alhamdulillah itu memang tim audionya cukup sabar untuk berproses, jadi bisa mendapatkan kualitas audio yang paling maksimal. Jadi dua kali proses nggak sih Mas? Jadi syuting dulu nih di atas truk, terus ada juga proses tapping voice over gitu? Enggak ada Mbak. Ya apa ya? Ya langsung aja di lokasi jalan gitu rekam. Terus nanti ada mungkin diulang reverse angle-nya. Oh, tapi keren banget loh itu karena suaranya tuh jelas banget loh. Keren banget. Ya gitu Mbak. Pinter-pinter kok anak muda zaman sekarang itu. Enggak kayak saya gini mah. Enggak paham saya. Bisa aja Mas Bagus nih. Mas, boleh diceritakan siapa aja orang-orang hebat di balik film Tilik? Ya, yang jelas itu sutradaranya Wahyu Agung Prasetyo, produsernya Elena, terus kameramennya Satria Kurnianto. Kalau audionya masa lupa. Aditya Krisnawan kalau audionya. Itu Mbak. Audionya padahal dia yang paling berjasa loh Mas. Iya betul Mbak. Malah dilupakan. Mas Bagus, boleh diceritakan nggak sih tentang karakter Bu Tejo dan Yuning? Ini dua yang paling seru. Ya, kalau Bu Tejo itu apa ya? Semua yang hadir di sini itu saya membayangkannya sebenarnya seperti wayang, Mbak. Jadi bukan dengan teori drama atau apa-apa, tapi seperti wayang kulit karena pertunjukan yang saya kenal itu dari saya kecil sampai setua ini ya wayang itu. Jadi penokohan itu kadang ada inspirasi dari wayang kulit, kadang ada yang dari kehidupan keseharian saya, ketemu seseorang, ketemu teman yang punya gaya bicara yang menarik, ya saya kombinasikan, saya jadikan Bu Tejo, saya jadikan Yuning gitu. Jadi dari wayang ya, sederhana banget ya Mas Bagus ya? Iya Mbak. Mas Bagus, di media sosial nih kan netizen semua asik nih membahas film Tilik. Ya. Banyak banget meme-nya. Mas Bagus pasti tahu dong. Ya. Gimana rasanya? Gimana rasanya diomongin habis-habisan filmnya? Ya ketawa Mbak. Lucu-lucu misalnya bikinnya meme-nya itu malah saya nggak kepikiran. Bener-bener di luar pemikiran saya. Nah, Mas Bagus, ini juga banyak orang berpendapat jilbab itu identik dengan religius tinggi. Tapi di film Tilik ternyata bergosip, gibah, bergunjing, rasan-rasan. Apakah memang itu realitas sosialnya, Mas Bagus? Benar, Mbak. Ini kalau
Ini kalau setahu saya loh Mbak, kalau sekarang itu di wilayah yang saya kenal di Jogja itu banyak kok misalnya memandang jilbab itu sebagai bukan sebagai simbol agama sih Mbak ya, tapi lebih kepada kepantasan gitu loh Mbak. Jadi saya pernah lihat ibu-ibu itu pakai daster dengan lengan segini, nggak nutup seluruh lengan, itu pun pakai kerudung cepat, cuman biar cepat aja dia jadi pantas untuk beraktivitas. Nah, karena nanti kalau misalnya membicarakan tentang kerudung sebagai ibadah atau mukena itu biasanya ukurannya lebih gede lagi dan spesial. Memang untuk ibadah itu lebih spesial daripada yang baju untuk keseharian atau semi formal seperti kondisi kalau tilik. Oh, oke. Jadi memang itu yang sudah biasa di Jogja ya Pak ya, di Bantul ya? Ya. Oke. Pak, ini dari berita-berita yang saya baca Pak, setelah menyelesaikan proyek film Tilik pada 2018, ini Mas Bagus mulai membangun gerakan literasi di pedesaan karena nggak mau masyarakat desa selamanya jadi korban berita bohong. Ya, betul Mbak. Apakah gerakan literasi ini masih dilakukan sampai sekarang, Mas Bagus? Masih Mbak. Oh, oke. Itu apa aja tantangan yang dihadapi? Ya, tantangan yang dihadapi itu memang kalau karena geografisnya itu naik turun tuh loh Mbak. Sinyal itu susah sekali dan untuk mengadakan infrastruktur itu mahal sekali juga. Jadi kadang itu kan kalau saya pas ngajar anak-anak kecil itu ngelesi matematika gitu kan, saya harus download dulu video di tempat yang tepat untuk download video, baru video itu saya bawa ke desa, saya ngajarin anak-anak matematika. Sambil di situ saya masukkan pemahaman tentang cek informasi dari internet, cek berita dari apapun gitu. Jadi nggak buru-buru untuk menarik kesimpulan dari satu peristiwa. Nah, hasilnya gimana yang Mas Bagus rasakan? Kalau sejauh sampai hari ini, itu kan kalau di desa kami itu memang udah wajar yang namanya WhatsApp group itu masih ada. Walaupun loadingnya lama itu, tapi setiap ada informasi itu, apalagi nanti berbau politik ataupun agama, itu warga sudah terbiasa untuk nanya, itu sumbernya dari mana? Itu menurut saya sudah capaian luar biasa dari warga desa. Jadi nggak langsung nyebarin aja gitu ya Mas ya? Betul. Oke, pertanyaan terakhir Mas Bagus, setelah film Tilik ini viral ya, sampai 10 juta kali penonton gini. Alhamdulillah Mbak. Apa harapan Mas Bagus ke depannya? Harapan saya ke depan ya Indonesia lebih baik lah Mbak, dengan teknologi informasi, nggak hanya teknologi informasi itu untuk bergunjing ataupun teknologi internet itu hanya untuk nge-game, tapi bisa meningkatkan taraf hidup orang banyak, terutama buat saudara-saudara yang di pedesaan Mbak. Oke, terima kasih Mas Bagus sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Semoga harapannya juga terwujud ya Mas ya. Amin Mbak. Ditunggu loh Mas, film-film berikutnya yang mirip-mirip Tilik. Siap. Oke, netizen, demikian perbincangan kita bersama Mas Bagus Bacep Sumartono, penulis naskah film Tilik. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.